sepanjang rute ini sampai Surabaya ke Sumatera lah. Yang paling ngeri itu jalur mana bang? Yang paling ngeri itu sebenarnya lintas barat ya. Lintas tengah sana. Sana jalannya kelok-kelok. Apalagi kalau kita melewati Padang, ke arah Padang sana ya, kelok 9 ya. Tikung-tikungannya. Oh, tikung-tikungan. Kalau orang yang pertama kali naik bis ya auto mual lah itu. Auto mual lah. Oh iya. Paling berat tuh paketan apa? Mungkin motor kan enggak? Oh, kalau motor masih ringan lah Mas ya bagi kami ya. Masih ringan. Sepeda motor nih? Iya, sepeda motor. Ringan? Masih ringan lah itu. Jalan banjing loncat Simpang Meo. Kan mereka kan banjing loncatnya kan kadang dibuka mereka tiba-tiba bagasi kan. Mobil bagasi. Pas lagi macet kan. Buka bagasi ngambil barang. Tuh. Nah, sampai sekarang pun masih ada banjing loncat itu walaupun udah berkurang ya. Preman-preman di jalan. Ada yang bilang gitu. Yang mikirkan keselamatan. Ada yang mikirkan keselamatan, yang penting sehat-sehat. Iya, itu. Ya. Sehat lebih utama ya. Iya, yang penting kan kalau uang kan ada aja rezekinya tuh. Gitu. Ada rezekinya, tapi kalau sehat ini kan mahal. Ya. Soalnya kan udah banyak sopir-sopir ya maaf omongannya kan yang stroke, tiba-tiba stroke yang jatuh dari tempat tidur. Kan kalau bis ini kan kalau udah balap banter-banter sopirnya ini kadang mau jatuh sini. Oh gitu ya. Stroke, ada yang lagi duduk aja stroke, udah banyak. Kena ada kayak gitu. Sehat memang yang utama. Kalau masalah kayak pendapatan, uang pasti ada aja rezeki ada kan. aja ya, makanya percaya aja rezeki nggak akan ketukar gitu, nggak akan ketukar. Rezeki jodoh nggak akan ketukar. Ya, kalau balik ke jodoh aku angkat tangan. Jodoh. Oke, enggak pindah dari jodoh. Pindah ke topik. Ikut LS dari Surabaya ke Medan, tarifnya berapa bang? Satu orang mungkin lah. Kalau tahu. 700-an ya, kalau eksekutif ya. Sampai 700-an apa 6,5 gitu. Kurang tahu, soalnya kan itu bagian orang kantor gitu. Tapi kalau dari jalannya tergantung kadang. Aku rasa cuma bis LS inilah yang kalau di jalan ya minta tolong mereka kan, minta tolong, Mas tolonglah uang cuma segini, uang pun nggak ada pas-pasan gini. Tapi memang nyata dia pas-pasan uangnya. mau ikut gitu. Terserah ya naik kan, gitu aja, menolong lah kan gitu. Ya memang betul. Deliver kan 2 orang bang. Iya dari 2 orang. Gantian tuh bang. Ya gantian. Biasanya Semana sanggupnya. Semana sanggupnya. Nah sebenarnya sih sampai rumah makan gantian ya, seperti biasanya kan dari awal berangkat sampai rumah makan mana. Iya gitu, kayak dari Medan ke ke Rantau Prapat. Kalau dari Surabaya ke Nganjuk udah gantian itu terminal Nganjuk. Dikit-dikit gitu bang. Iya. Enggak juga, kalau sopir satunya dari sini sampai terminal Nganjuk, kadang agak jauh lagi sampai Solo. Kalau kami kadang dari Solo sampai Tegal, gitu-gitu ganti-gantiannya. Tapi namanya drivernya lah. iya, senyamannya driver, semana sanggupnya. Soalnya kan bawa nyawa ini, bukan bawa apa. Tanggung jawab gede. Tanggung jawab gede gitu. Makanya penumpang ini pun mohon untuk apalah pengertiannya kan kadang. Ih lambat banget bisnya gini-gini, padahal sopirnya udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Lambat banget sopirnya. Penumpang nggak tahu. Iya penumpang. Keadaan sopir. Iya keadaan sopir, keadaan penumpang juga kan. Yang utama memang keselamatan, Pak. Iya keselamatan. Bawa nyawa orang. Soalnya ALS ini bis yang rutenya paling jauh lah kan, bisa dibilang ya. Paling jauh Jember. Jauh Jember. Paling jauh Jember. Beda. Kedua Malang, Surabaya. Paling jauh itu. Langsung ke Medan dulu, Surabaya ini ke Aceh.
Oh gitu. Ya sekarang Aceh dihapuskan. Udah. Ya trip ke Acehnya dihapuskan. Karena nggak ada lagi TKI itu yang dari Aceh lagi kan. TKI itu kan dari mana? Duma ya, yang sekarang. Ya mungkin. Suka duka di perjalanan bagaimana? Nah, Suka duka di Ya perjalanan. pasti ada suka dukanya. oh, pastilah pasti banyak lah. Sukanya apa nih? Sukanya Sukanya dulu. dulu lah. Sukanya. Kita suka dulu. Iya, sukanya ya. Ya. Ini kembali ke jodoh lagi lah ini. Kembali ke jodoh. Nah, Ini jodohku ini. kalau apa suka dukanya, kalau sukanya ini ya enaknya di bis ini banyak jadi kenalan. Satu kan, kenalan jadi kita tahu sifat-sifat setiap daerah. Oh gitu. Ya, seperti Palembang kita tahu sifat-sifat manusianya, seperti Lampung kan kita tahu sifat-sifatnya. Nah, sukanya juga sih kalau ada penumpang cewek gitu ya. Kalau ada share sama-sama, ya jadi itu karena nomor WA gitu. Kalau dukanya nih, mungkin Kalau ya. dukanya sih, Selain ngeban lah. dukanya sih itulah rusak-rusak di jalan gitu ya. Rusak jalan ya. Pas lagi kurang tidur aja lah sih. Pas lagi mau tidur, ban meledak tiba-tiba, baru mau pejam mata, keluar katanya meledak ban itu. Ngeban ya? Aduh, buka ban baru aja mau tidur. Itu sakit itu, kurang tidur lagi. Sama apa sih, kurang pendapatan itu. Jadi semua kalau di apa kerja di tekuni ya sama ya. Sama aja ya. Makan anak zaman sekarang sih gak apa-apa connect kan katanya kan. Tahu setiap lokasi katanya. Lagian pun kalau banyak sewa, ya otomatis uang lebih-lebih, ya kan? Apalagi kalau yang belum nikah, kecuali lain sama yang udah nikah. Kalau di sepanjang rute ini sampai Surabaya ke Sumatera lah, Nah. yang paling ngeri itu jalur mana bang? Yang paling ngeri itu sebenarnya lintas barat ya. Lintas tengah sana. Sana jalannya kelok-kelok. Apalagi kalau kita ngelewati apa Padang, ke arah Padang sana ya, kelok 9 ya. Iya, mau aku nggak tahu, bang aku orang sini. Mana tahu Mas ngeliat YouTube kan. Nah, Lihat YouTube kelok 9 itu parah itu jalan yang ngeri. Tikung-tikungannya. oh, tikung-tikungan. Kalau orang yang pertama kali naik bis ya auto mual lah itu. Auto mual. Auto mual lah. Kalau dulu sih banyak bajing loncatnya di di daerah lahat-lahat sana. Oh gitu. Bajing loncat Simpang Meo. Kan mereka kan bajing loncatnya kan kadang dibuka mereka tiba-tiba bagasi kan. Oh, buka Mobil bagasi. pas lagi macet kan. Buka bagasi ngambil barang. Tuh. Nah, sampai sekarang pun masih ada bajing loncat itu walaupun udah berkurang ya. Preman-preman di jalan. Nah, itu payah lah. Kan ini muatannya kayak paketan sampai ke atas apa? Enggak, nanya. Enggak lah, kalau eksekutif enggak boleh ke atas. Oh, muatannya enggak. Kalau eksekutif nggak boleh di atas. Kalau eksekutif kan bedanya kan AC toilet ya. Oh iya. AC toilet. Kalau ekonomi boleh di atas. Boleh di atas. Boleh di atas. Kalau yang ekonomi nggak ada toilet. Kalau ekonomi nggak ada toilet. Itu ya. Paling berat tuh paketan apa mungkin? Motor kan enggak? Oh, kalau motor masih ringan lah Mas ya bagi kami ya. Masih ringan. Sepeda motor nih? Iya, sepeda motor. Ringan. Masih ringan lah itu. Jalan motornya juga sih. Kalau Beat ya masih ringan lah ya. Nah, Sebenarnya paket-paket seperti apa? Apa namanya? Kalau dari Palimanan itu kertas tapi padat dia. Oh itu iya. Itu ngangkatnya aja mau nangis gitu. Saking beratnya. Tapi kayak mana? Nggak dibawa, nolak rezeki. Ah, gitu. Dia harus dibawa gitu. Dia punya Paketan itu hanya di bagasi aja. Bagasi. enggak, kalau ke atas enggak ya? Enggak, kalau ke atas eksekutif enggak. Iya, kalau di sini barang penumpang lah kalau mau, kalau udah full lah misalnya. Full di bawah, kalau mau dia di atas nggak masalah gitu. Barangnya di dalam. Sebenarnya sih kalau motor ya LS ini di dalam pun boleh, di dalam. Kalau eksekutif kalau kayak gini ya lebarnya ya. 3 motor sapi. Muat lah. 3 motor.
Oh, dia 3 motor matic gitu. dimasukkan. Masukin. Dimasukin aja tuh. Masukin aja. Iya, baru di-cut di dalam nanti. Nah, sepanjang perjalanan punya apa bang cerita yang horor, seru, lucu ataupun apa bang sepanjang perjalanan nih di dua jalanan ataupun dunia terserah abang semasa abang. Selama perjalanan ya? Ya sebenarnya sih horor nggak, emosi ya. Emosi. Gitu ya. Karena tingkah-tingkah satu daerah ini ya. Kayak pernah HP saya ketinggalan di rumah makan, jadi agak jauh. Saya minta tolong sama pemuda satu daerah ini, minta tolong antarin ke situ. Tiba diancamnya saya, udah HP-nya kasih saya aja katanya. Sini dia udah pisau gitu. Ya jangan gitulah bang, gue bilang gitu kan. Ya sama saya aja katanya. Kok enggak saya tendang kamu dari motor ini katanya. Ya perjanjiannya kan sampai ke bis saya kan ngambil HP, sampai ke bis saya kasih duit. Yang usah HP-nya aja sini katanya. Ya, kadang tingkah-tingkah manusia yang kayak gitu tuh yang buat geram gitu. Kalau bagian horornya sih Ada. bagi saya ada sih. Ada ya. Ngeliat-ngeliat supir truk kenek bis yang omongannya tabrakan lah gitu kan, kayak ditarik, itu kayak setirnya ke sini, nampak ususnya, aku itu yang seramnya tuh, yang kelindes ban. Nah itu seram. Kalau hantu nggak ada seramnya bagiku. Lebih seram kayak gitu, nyata langsung kan. Tabrakan di jalan itu ya sering kelihatan. Dan yang paginya kan bicara sebelum ikut bis, Ya. Jadi chef. Bagaimana sebenarnya lebih pilih jadi chef atau jadi kru bis lah, jangan kenek lah, kru Ya. Sebenarnya sih milih chef lah. Soalnya chef ini kan udah jelas kalau kita ada modal bisa buka usaha kan, buka usaha rumah makan gitu. Nah sih lebih milih chef. Kayak mana ya? Udah takdir menentukan di sini. Jadi kru untuk kumpulin modal dulu lah. Ya, bisa jadi lah gitu. Tapi kalau memang udah enak di sini, ya nggak masalah sih. Sama aja sih sebenarnya. Itu ya. Mungkin ada pesan-pesan bang yang pesan-pesannya mungkin seputar kehidupan atau di jalanan ataupun yang lain, mungkin pesan-pesan. Pesan-pesannya apa ya? Pesan kopi ada. Ya, pesan-pesannya untuk Anak muda mungkin. kalau apa ya? Untuk anak muda. Iya. Untuk anak muda jangan pilih-pilih kerja lah. Itulah. Iya. Selagi masih halal masih bisa lakuin. Selagi masih sehat. Gak usah pilih-pilih kerja lah, gak usah gengsi, buang aja gengsi itu. Mantap. Nah, itu ya. Iya, abangnya kan dari gimana ya? Bener memang Dari chef pakai helm rapi, terjun ke sini hitam-hitaman, oli-oli. Sebenarnya sih gengsi malu kan. Ngeliat teman-teman, kadang ada sih juga teman-teman mandang kerja apa sekarang? Kenek, ya. Kenek katanya. Diremehkan. Iya, diremehkan, pandang sebelah mata. Nasib orang itu gak ada yang tahu kemana ke depan. Tiba kalau dia lagi butuh duit kan, pinjaman sama kita juga gitu. Kenek juga. Nah, gitu. Intinya jangan pernah gengsi sama milih-milih kerja lah. Semua profesi sama aja. Semua Penting profesi sama aja. halal ya. Halal. Oh, ada lagi pesan-pesan? Nggak ada sih. Pesan ST mungkin. Sudah mendapat perjodohan yang baik nih. Iya. Mungkin kalau ada anak-anak ibu atau bapak Pesan-pesan mungkin, ya. atau bapak yang masih Daerah. single bisa hubungin nomor saya. Jangan promosi gitu dong. Enggak, bisa hubungin nomor Mas ini gitu. Nah, saya aja yang promosi ya. Mungkin ada yang mau kenalan dengan Mas Fikri, Iya. teman-teman yang di Sumatera. Iya. Hubungi nomor kontak ini. kerja keras. Siap. Prabu. Apa yang berminat jadi yang kedua.